Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Mister Manusia. Di video ini, saya akan mengulas sebuah alat yang cukup, bukan hanya cukup, sangat-sangat unik sekali. Bisa dikatakan mungkin ini satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan saya nggak menemukan yang jual ya selain ini. Dan bahkan di negara asalnya pun ini dijual di beberapa wilayah di Eropa. Ini sudah nggak, Eropa dan Amerika ini sudah nggak ada lagi ya. Mungkin kecuali di barang-barang klasik, barang-barang koleksi itu mungkin masih ada. Untuk yang tipe ini maksudnya bukan toolsnya. Kalau toolsnya ini jenisnya adalah auto hammer. Auto hammer sendiri adalah palu, palu beneran ya, bukan bore hammer, tapi palu yang secara sederhana bisa kita sebut sebagai palu elektrik. Jadi kita tidak perlu memukul-mukulkan palu, kita tidak perlu mengayun-ayunkan palu. Cukup kita tekan ini saja dan paku bisa terpasang dengan sendirinya. Auto hammer yang akan saya ulas di video ini dari Ryobi dan berjalan di 12 volt. Speknya seperti ini, kita lihat. Untuk tipenya adalah JG001 12 volt dan bisa sampai 3600 bit per menit ya. Karena sistemnya palu, jadi dia maju mundur gini, yang tengah ini lebih tepatnya palunya. Itu sampai 3600 per menit. Nggak ada yang lain-lain, ini cuma kayak peringatan doang. Made in China. Nah, untuk kondisinya, ini tentu saja saya dapatnya bekas dari Tokopedia. Unitnya ini cukup masih mulus, hanya ada desok dikit-dikit. Untuk karetnya ini kelihatan udah agak jelek ya, karena memang tool ini sebetulnya udah lama banget. Rilis di Eropa Amerika itu sekitar hampir 10 atau 12 tahun yang lalu. Ya awal tahun 2010-an. Dan katanya di sana juga sudah nggak ada yang jual yang versi Ryobi ini. Kalau merek yang lain kayak Hikoki, kemudian Skill dan lain-lain itu masih banyak. Milwaukee juga ada tapi modelnya palm hammer. Tapi yang Ryobi ini udah nggak ada ya, karena katanya ini dijual juga sangat murah sekali dulu di sana tuh. Hanya berapa puluh dolar saja gitu. Dan cukup powerful tentu saja, ini sudah saya coba. Nah, hanya saja unit yang saya dapatkan ini mesinnya memang alhamdulillah normal, tidak ada kendala sama sekali. Sebelumnya sudah saya coba. Sedikit di bagian sini karetnya terkelupas dan ini sudah saya lem lagi. Kalau teman-teman lihat detailnya untuk bagian grip karet ini kayak kayak mengkelupas gitu ya. Kelihatan banget kalau sudah dimakan usia. Mungkin kalau disemprot dengan cairan khusus, tapi saya belum dapat. Akan lebih aman lagi ya untuk karetnya ini yang agak-agak mengkelupas gitu. Permasalahannya adalah baterainya mati. Baterainya ini udah nggak hidup sama sekali. Dan saya nggak tahu ngecasnya pakai apa, karena saya coba cari charger Ryobi yang 12 volt di Indonesia itu nggak ada yang jual. Dan konektornya seperti ini, jadi ada 6 ya. Ini untuk plus min dan ini kayak semacam CH dan TC atau apa namanya saya lupa. Intinya nggak bisa dicas pakai charger biasa. Mati dan intinya insya Allah nggak ada yang jual spare partnya juga di Indonesia. Terus gimana? Nah, di video ini saya akan membuat ulang baterai. Jadi baterainya akan saya buang, BMS-nya juga saya buang, saya ganti pakai BMS generik untuk menghidupkan kembali power tool ini. Nanti baterainya biasa kita akan pakai baterai sel EVE dari One Power. Untuk uji cobanya, sebelumnya saya coba pakai baterai generik yang 12 volt sama baterai DCA yang 12 volt, udah bisa. Nggak ada kendala sama sekali, powernya juga dapat. Seperti ini cuplikannya. Nah, kayak gitu ya. Oke, langsung saja karena toolnya ini baik-baik saja, berarti kita fokus ke baterai, kita langsung bongkar saja baterainya. Oke, ini BMS di dalamnya. BMS-nya sendiri nanti akan saya lepas, saya hanya akan ambil pin konektor ke mesinnya itu saja. Kenapa BMS-nya tak buang? Apa nggak sayang gitu ya? Ya percuma juga saya pertahankan. Toh juga nggak bisa saya cas pakai charger generik. Misalkan saya cas pakai chargernya DCA, ini konektornya ada 6 ya, sementara DCA itu hanya 3. Saya akan kesulitan mencari-cari dan nggak akan maksimal juga pasti dicas pakai charger tipe lain. Nah, jadi ya langsung kita bongkar saja. Alhamdulillah akhirnya bisa terlepas. Dan ini prosesnya nggak mudah sama sekali. Sebelumnya saya solder nggak bisa lepas, terus saya bakar pakai torch. Tapi itu pun ternyata ini kayak ada bau-bau kimia yang sangat menyengat, gak enak banget ini.
Saya salah sih kemarin bakarnya di dalam ruangan, harusnya di luar rumah saja. Tapi yang penting alhamdulillah sudah bisa terlepas untuk pin konektor baterainya. Jadi nanti yang saya pakai hanya casing baterainya ini. Ya, saya pasang di sini. Sama yang bagian bawah ya. Nanti biar bisa tetap dipakai. Begini. Nah, untuk BMS-nya sendiri, saya akan lepas BMS 12 volt ini. Saya ada 3 baterai yang bawaan generik. Yang ini sebetulnya masih cukup bagus selnya, tapi ya kapasitasnya kayak kecil banget. Kayaknya per selnya ini kurang dari 1 Ah atau 1000 ampere hour. 1000 mAh. Nah, yang 2 ini sudah drop banget baterainya. Nah, ini nanti BMS-nya akan saya ambil salah satunya, walaupun ini cuma 1 MOSFET. 1 MOSFET itu berarti ya sekitar 10 ampere. Sebelumnya sudah saya tes ya, ini sama-sama 1 MOSFET. Untuk saya pakai Ryobi ini ternyata kuat, tidak drop, tidak apapun. Jadi tetap saya pakai BMS ini. Nanti saya lepas semuanya untuk konektor pin 3 kaki ini dan konektor charger yang ini. Ini juga saya lepas semuanya. Dan baterainya saya akan pakai selnya One Power seperti biasa. Alhamdulillah dapat nih baru. Sekarang harganya mahal ya, 120 ribuan gitu deh. Nanti saya bongkar, saya ambil selnya. Ini baterai One Power sel EVO. Sudah saya bersihkan untuk tip-tipnya bekas welderan sebelumnya. Ada 3 biji karena memang toolnya berjalan di 12 volt. Jadi nanti cara nyusunnya 3S dan 1P. Karena kebetulan casing dari baterai juga cuma muat untuk 3 sel saja. Nyusunnya seperti ini ya. Ini saya kira bebas, bolak-balik gak masalah. Yang jelas untuk posisinya harus saling berlawan seperti ini. Negatif, positif, negatif. Kawat nikelnya saya double karena ini sangat tipis banget. Kayaknya cuma 0, berapa ini ya? 0,5 kayaknya. Biar agak tebel. Oke, langsung saja seperti ini sudah mengikuti alur dari casingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu tebel kayaknya nggak kuat. Mesinnya kurang gede cuy. Satu tok wae gitu. Saya double ya biar kuat. Oke, kurang lebih seperti ini setelah saya pasang kawat nikelin. Jadinya tetap 3S. 3S itu butuh 4 kabel ya. Dan BMS-nya sebelumnya juga sudah saya bongkar, sudah saya pasangkan kabel-kabel seperti ini. Saya lepas untuk pin-pin konektor. Untuk konektor charger ini bawaan dari BMS ini tetap saya pakai, nanti gunanya ya untuk ngecas ya. Jadi saya akan rakit dulu ke sini, saya satukan antara casing, baterai dan BMS. Alhamdulillah sudah saya pasangkan ke BMS-nya, ke port baterai, kemudian ke port charger. Ini saya lubangi di sini, ini bisa pas langsung masuk ke situ. Selanjutnya tinggal masang lagi nih ke casingnya. Ini kayaknya yang agak rumit ya, karena posisinya banyak kabel yang semplawir sana sini. Oke, saya berjuang dulu untuk memasukkan kabel. Oke, ini wattmeter sudah saya hubungkan ke charger generik 12 volt. Walaupun ampernya kecil ya, hanya 0,3 ampere, tapi alhamdulillah paling tidak bisa untuk kita coba ini ngecas. Charger di sini. Masuk. Nah, masuk nih. Oke, udah masuk. Arusnya hanya 0,3 ampere atau 300 mAh. Alhamdulillah masuk.
Kayaknya colokannya yang ini kurang bagus ya. Biasa colokan model bulat ini cepat rusak biasanya emang. Nah, sekarang moment of truth. Kita coba ke toolsnya. Bismillah. Insya Allah tadi masalah polaritas juga sudah saya perhatikan, saya sesuaikan, nggak kebalik. Insya Allah ini bisa nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah bisa nyala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba untuk paku kecil dulu. Ini paku beton, bawaannya klem kabel itu. Panjangnya kurang lebih 2 cm ya. Kita coba. Ternyata kendalanya adalah karena kondisi atau posisi hammernya, posisi palunya ini bentuknya membulat ya. Akhirnya sering lepas dia. Sebetulnya untuk hentakan atau impactnya kuat, atau hammernya itu kuat, hanya saja posisinya membulat, akhirnya untuk pakunya lepas dari kepala. Kita coba lagi. Oh ya, sebetulnya ini ada magnetnya ya. Magnet kayak gini. Tapi itu tadi lepas ya. Kurang enak. Kalau kena tangan sakit cuy. Mampu lah ya. Oke, sekarang kita coba paku yang gede. Ini paku 5 cm. Kita coba kuat atau enggak. Bismillah. Ternyata cukup sulit, mentok cuma segini doang. Ambles sekitar ya 1 cm mungkin ada nih. Ya sekitar 1 cm lah. Ya paling tidak cukup lah untuk yang kecil-kecil. Terakhir akan saya coba untuk pasang klem ke beton, ke tembok. Apakah bisa atau tidak? Yuk bismillah. Alhamdulillah bisa nancep. Tapi kayaknya harus hati-hati karena klemnya bahannya plastik, malah bisa patah kayak gini. Baiklah, seperti itu tadi teman-teman, proses uji coba auto hammer menggunakan baterai hasil upgrade sendiri dengan sel EVO 1 Power dan BMS baterai generik 12 volt. Alhamdulillah berjalan normal, tidak ada kendala. Kalau untuk masalah power, emang sepertinya power dari auto hammer ini ya segini-segini aja. Karena saya lihat bahkan yang produk 20 volt pun ya powernya segitu-segitu aja, nggak bisa menggantikan palu sebenarnya ya. Dan kalau kita ingat-ingat, ternyata auto hammer dari Ryobi ini di pasar asli sana, di Amerika, ini memang untuk kelas rumah tangga. Artinya bukan untuk kelas produksi atau kelas industri, bahkan untuk kelas hobi saja tidak, tapi hanya untuk kelas rumah tangga. Dan kita tahu di Amerika sana, kayu yang digunakan banyaknya adalah kayu jati Belanda, alias kayu pinus. Jadi mereka nggak kenal kayu keras kayak di Indonesia. Ya di sana ada kayu keras sih, kayak kayu maple, oak, dan lain-lain. Hanya saja memang yang lebih banyak dipakai itu kayu jati Belanda. Lebih terjangkau dan lebih cepat proses industrialisasinya. Overall, alhamdulillah saya puas dengan auto hammer ini. Walaupun, ya gimana ya, tetap saja ada kelemahannya. Tapi ini adalah salah satu reliks. Reliks purba ini seolah-olah nih ya. Di Indonesia sendiri belum umum sekali seperti ini. Saya kira kalau kita nunggu produk generik, bakal lama kalau masukin seperti ini. Di Indonesia ada palm hammer yang cordless itu dari Milwaukee, itu pun harus impor langsung. Harganya juga tahu sendiri kan Milwaukee itu kayak gimana. Dan itu juga 12 volt, kurang lebih powernya sama dengan ini. Dan saya kira ini sudah cukup sekali lah. Dan terlebih ini pakai pakai motor brush seat ya. Tool jadul itu enaknya pakai brush seat. Jadi kalau rusak-rusak itu kita nggak pusing ganti komponen controller atau MC-nya. Oke, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.